Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hasan Asori. Pada materi sebelumnya kita sudah berhasil belajar atau membuat sebuah tampilan desain ya dari pertemuan 1 dengan pertemuan 7. Harapannya kita dapat membuat tampilan dari Android Studio. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan coba bermain di backend dalam pertemuan 8 sampai dengan 14 ya. Setelah sekian lama kita 1 minggu menjelang UTS, harapannya materi ini kalian dapat membuat koneksi database atau mengolah database ya di dalam Android Studio. Oke, bagaimana materinya kita lanjutkan saja. Yes. Sekarang kita buka Android Studio-nya. Ya, untuk versi yang saya gunakan adalah versi Android yang terbaru ya, 2021, yaitu versi Dolphin. Nah, ini disclaimer dulu ya. Khawatirnya nanti kalian pakai yang versi yang lama, silakan diupdate Android-nya. Saya di sini menggunakan Dolphin. Nah, sekarang kita akan coba membuat new project ya. Kita akan buat new project, terus kita pilih MPT Activity. Kita akan coba bermain di backend. Bagaimana sih cara membuat atau coding sedikit lah di backend di Java-nya gitu ya. Oke, di name sini silakan kita buat sebuah nama yaitu backend. Nah, untuk Java-nya, untuk bahasanya kita pilih yang Java saja ya. Nah, untuk ininya segini aja ya. Saya kasih nama backend part 8. Nah, kita materi yang ke-8 ya. Silakan simpan dulu ininya, projectnya. Nah, ini udah latihan ya. Saya buat latihan folder di sini namanya backend. Nah, di dalam backend ini saya buat folder lagi namanya part 8. Nah, pertemuan ke-8 ya. Kita simpan, kita finish ya. Pastikan teman-teman koneksi internetnya stabil ya. Kalau misalkan ada yang error lah, ada apa, silakan dikonsultasikan saja atau dicari-cari saja, karena memang nggak ada settingan khusus ya di dalam instalasi Android ini. Intinya ya kalau internetnya lancar, insya Allah lancar. Oke. Silakan kalau yang mau kontak saya, boleh kontak saja. Ini tunggu ya sampai proses Gradle-nya, proses rendernya selesai. Nah, kalau dulu kita sering bermain di activity main XML ya, karena memang front end dari Android ini kita bermain di XML atau formatnya XML. Nah, tapi nanti selanjutnya kita lebih banyak main di sini, di folder Java sini ya. Nah, di folder Java sini karena ini adalah backend-nya si Android Studio. Oke. Nah, ini sudah proses rendernya sudah selesai ya. Silakan teman-teman tunggu saja. Ini tergantung bagaimana spesifikasi laptop ataupun komputer teman-teman yang dimiliki gitu. Nah, activity main kita desain saja sederhana ya. Kita akan coba bermain bagaimana cara bermain di backend-nya gitu. Nah, ini ada tampilan hello world. Ini silakan saya hapus dulu di sini. Nah, untuk layout-nya saya menggunakan linear layout. Linear layout, dan di sini kita pakai orientasinya vertikal. Sekarang kita coba bermain di message dulu ya. Bagaimana kita menampilkan sebuah pesan di dalam Android Studio. Kita buat button di sini, parent web content, kita kasih nama teksnya adalah klik di sini. Nah, oke. Nah, kita kasih atau kita atur margin kiri dan kanannya, margin left kurang lebih 27 dp, margin right-nya juga kita atur 27 dp. Nah, agar supaya lebih ada jarak antara kiri dan kanannya. Nah,
Nah, sekarang si tombol ini saya akan tengahkan saja, kita main di linearnya saja ya, kita kasih gravity, kita kasih center, nah, supaya ada di tengah-tengah ini. Nah, untuk bermain di backendnya kita membutuhkan sebuah identitas dari setiap komponen. Nah, ini komponennya adalah tombol ya. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan sebuah aksi, maka komponen tersebut kita wajib berikan sebuah identitas. Nah, identitas di Android Studio ini menggunakan sebuah ID. Nah, ID-nya enter saja ya, nggak usah diketik @plus ID. Nah, di sini saya kasih nama kliknya, ID-nya klik aja ya, atau BTN klik. Atau ini tombol ya. BTN ini singkatan dari tombol. Nah, ini untuk penamaan variabelnya bebas dan jangan mengandung spasi. Kalau dua kata jangan gini, BTN klik. Nah, ini nggak bisa nih. Kalau bisa di satu kata ya. Nah, saya kasih nama BTN klik. Nah, ini ya. Untuk penulisannya silakan bebas. Nah, jadi kita akan coba bermain di sini dulu di tombol, di mana kita akan menampilkan sebuah pesan, atau kalau di Android namanya toast. Nah, memang ini fungsinya sangat banyak digunakan ketika membuat sebuah aplikasi. Jadi kalau misalkan ada notifikasi, ada proses-proses yang gagal ataupun sukses, si toast ini memang sering dipakai gitu. Nah, pokoknya untuk tahap pertemuan 8 dan 9 ya saya akan coba paparkan sedikit tentang backend yang sering digunakan ya, sebelum kita melanjutkan ke proses database-nya. Nah, kita jalankan dulu ini emulatornya. Silakan bagi yang kuat jalankan saja. Bagi yang nggak kuat silakan tancapkan menggunakan Android atau device dari handphone masing-masing gitu ya. Untuk tutorialnya saya ajarkan ya di video sebelumnya, silahkan dilihat saja. Nah, ini juga tergantung bagaimana kekuatan daya pacu komputer teman-teman. Nah, ini sembari menunggu proses instalasi, kita lanjut saja di sini. Nah, untuk di backend ya kita masuk ke main activity ya, atau di sini ya di folder, ada di folder Java ini. Nah, jadi kalau misalkan kita buat layout baru atau mau buat tampilan baru kan di sini nih, di layar. Nah, otomatis kalau kita membuat layout baru, dia otomatis terbuat sendiri gitu file kelas Java-nya di sini. Gitu. Dia akan mengikuti nama layoutnya. Tapi kalau di dalam Java ini, dia biasanya menggunakan camel case. Gitu. Kalau di sini kan activity main. Nah, kalau di kelasnya atau di Java-nya main activity. Nah, ini untuk penamaan nanti otomatis akan tersendirinya gitu terbuat namanya. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang di sini saya sudah membuat sebuah atau masuk ke dalam backendnya ya. Kita lihat prosesnya. Jadi ketika klik di sini nanti akan muncul sebuah pesan. Apa pesan? Nah, kembali ke sini. Uniknya di dalam Java Android ini memang agak sedikit ribet ya untuk penamaan. Nah, sebelum itu kita deklarasikan sebuah variabel ya, namanya tombol. Nah, button kita kasih nama btn proses ya, atau proses saja. Nah, kenapa di sini harus deklarasi ya, karena memang begitu prosesnya ya, karena di sini komponennya ada tombol aja, maka di sininya wajib diimpor deklarasi tombol. Nah, kalau misalnya komponennya ada edit text, ada gambar, ada dan lain-lainnya, maka di sini juga harus dideklarasikan. Nah, gimana kalau tombolnya ada dua gitu, cukup satu saja di sini tombolnya, terus kita kasih namanya dua di sini variabelnya gitu ya, proses atau di sini x ya, dan seterusnya gitu ya. Cukup satu aja. Sebenarnya bisa aja sih kita tuliskan lagi di sini button, tapi nggak usah ya. Kalau ada dua variabel ini kita lanjutkan saja isi variabelnya. Oke, begitu ya. Nah,
Jadi wajib pertama kita deklarasikan dulu di sini. Nah, setelah kita deklarasikan bahwasanya proses ini adalah komponennya tombol, kita atur lagi di sini gitu. Proses sama dengan find view by id r titik id titik btn click. Nah, ini. Nah, ya. Jadi setelah kita buat sebuah variabel proses, kita temukan dulu si proses ini ada di mana gitu ya. Ada, kita cari di btn click. Jadi si tombol klik ini sudah diwakilkan dengan si variabel proses. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tombol aksi on click. Nah, kalau dulu sih kita bisa membuat langsung di sini gitu ya. Contoh di sini on click tuh ya, bisa di sini. Tapi di dalam Android Studio sekarang ini sudah tidak boleh lagi gitu. Nah, karena di sini sudah dicoret, artinya kalau sudah dicoret programnya jalan tapi tidak direkomendasikan function ini atau fungsi ini gitu. Makanya ini sudah tidak berlaku lagi gitu. Sebenarnya masih bisa jalan kalau misalkan kalian menggunakan on click, tapi saya menyarankan tidak dipakai ya. Nah, setelah ini baru kita lah buat sebuah proses kliknya. Gimana caranya? Kita buat di sini ya, proses titik set on click listener yang ini. Nah, ini fungsinya untuk kalau misalkan si proses ini diklik atau tombolnya diklik, enter sini. Nah, udah gitu klik aja kontrol spasi. Nah, akan muncul ya otomatis itu. Nah, pilih yang view atas ini on click listener. Nah, kita kasih kurung terawal di sini, enter. Nah, apa yang dieksekusi di sini? Kita eksekusi sebuah toast. Toast ini untuk tuh, dia udah otomatis membuat rangkanya ya. Jadi tinggal di enter saja gitu, nggak usah diketik. Enaknya gitu ya, toast tinggal enter buat ya udah. Kalau misalkan nggak muncul kayak gini kayak saya ya silakan upgrade Androidnya, update ya, karena saya pakainya yang terbaru. Nah, kalau nggak bisa juga, kalau males update-nya ya tinggal diketik aja ya, toast titik make text ini pakai this dan seterusnya. Oke. Nah, biarkan saja konteksnya ini adalah this, teksnya ini apa ya, saya kasih nama hai, saya belajar Android. Ini boleh di enter ya. Ini ada toast length short dan ada toast length long. Ya, ada dua pilihan, ada dua properties ya, length short dan length long sih. Kalau length short dia tampilannya agak sedikit cepat ya untuk ini ya, terus gitu hilangnya. Kalau length long ini hilangnya agak sedikit lama gitu. Ya, kalau misalkan nampil pesannya agak lama, tampil pesannya pakai yang length long. Titik. Nah, kita build lagi di sini, build run app. Nah, kita lihat hasilnya. Kita klik. Nah, di sini udah muncul ya, saya belajar Android. Nah, oke, itu kita sudah berhasil membuat sebuah komponen klik di tombol. Selanjutnya kita akan coba bermain di sebuah teks. Bagaimana kita mengambil data dan kita tampilkan data tersebut di dalam toast. Nah, ini juga sering kita gunakan nih ketika kita bermain di database. Jadi datanya itu pasti diketik ya di dalam sebuah teks. Nah, lalu data tersebut dikirimlah melalui tombol ini, diklik nanti lempar kemana alurnya. Oke, kita kasih edit text sini di text with parent web content. Kita tutup dulu di sini. Kita kasih namanya hint. Hint ini kalau di HTML ada placeholdernya. Ketik nama di sini. Ini tampilannya seperti ini. Kita tambahkan sebuah margin left, kita samakan 27 dp dan margin right kita samakan 27 dp. Nah, untuk bawahnya
kita tambahkan margin button kira-kira 10 dp saja supaya tidak dempet dengan si tombol ini. Ingat ya, setiap komponen yang akan dieksekusi kode maka wajib di sini diberikan sebuah identitas ID-nya, nama aja sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan nanti harapannya adalah apa yang kita ketik di sini, nah ini ada ya, apa yang kita ketik di sini Hasan Asrori, maka akan menampilkan data tersebut di dalam TOS. Nah itu ya, harapannya seperti itu. Nah sekarang kita masuk lagi ke main activity. Ingat ya, tadi di sini ada komponen baru namanya edit text, maka di sini juga harus atau wajib diberikan sebuah deklarasi edit text. Edit text ini ada ya, edit text Android.pz, enter, kita kasih nama. Nah, terus setelah kita buat variable edit text-nya, sorry ada bell dulu sebentar. Oke, setelah kita membuat sebuah deklarasi variabel edit text dan kita kasih nama variabelnya adalah nama, lalu proses selanjutnya adalah kita temukan dulu nih nama ini ada di komponen mana gitu ya, ID nama. Ingat ya, nama ini kita ambil dari ID yang ada di XML itu. Nah setelah itu kita enter, lebih enak dilihat ya. Nah sekarang kita akan buat sebuah data, atau kita buat string nama sama nama kan udah ada ya, string input tadi ya, sama dengan nama get text itu string. Karena apa yang kita tampilkan di dalam TOS ini sifatnya string, maka di sini kita akan berikan variabel string. Ya, sebenarnya nggak usah kita buat variabel input pun juga nggak masalah ya. Kita tinggal tempelkan aja ini ya. Karena ini kepanjangan, maka saya di sini dibuat sebuah variabel supaya lebih pendek aja teksnya. Nah, sekarang kita akan tempel di sini. Hai saya, tambahkan plus input, ya. Tambahkan plus lagi. Nah, plus ini artinya untuk menyambung sebuah string. Nah kita jalankan, kita ketik namanya Hasan Asrori, klik. Nah, hai saya Hasan Asrori belajar. Ini udah berhasil ya, klik. Hai saya Hasan Asrori belajar Android Studio. Nah selanjutnya gimana kalau misalkan data ini adalah kosong, klik hai saya kosong. Nah kita akan membuat sebuah validasi apabila ketika si edit text ini kosong, maka kita tangankan atau kita buat notifikasi data tidak boleh kosong. Nah kita tambahkan saja di sini sebuah variabel if input apa nih, is empty boleh atau equal aja, wow kosong. Nah jadi kalau misalkan equal itu persamaan, kalau misalkan inputannya kosong sama kosong, jadi nggak bisa input sama dengan, kalau biasanya kan gini, if input sama dengan kosong. Nah, ini nggak bisa kalau di Java seperti ini. Nah, kita pakai equal atau pakai is empty. Kalau is empty berarti ini. Nah gitu ya. Tapi biasanya pakai equal kosong, maka di sini datanya kita kasih toast. Nah, toast tag data tidak boleh kosong. Nah, ya. Terus else yang ini
salin saja ke atas ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya cara bermain di backend ya. Nah, kita coba di sini proses data tidak boleh kosong, maka saya kasih nama Anjaya. Saya klik proses ini. Hai, saya Anjaya, belajar Visual Studio. Oke, itulah sedikit tentang bagaimana cara kita bermain di backend menggunakan Java di dalam Android. Oke, untuk part selanjutnya kita akan coba bermain komponen lagi ya yang akan dibutuhkan ketika kita mengolah database. Oke, terima kasih, itu saja kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.